telah memungkinkan kita bertemu di ruangan sempit tapi luas ini. Sempit ada di laptop dan HP saja, tapi luasnya itu sampai jangkauan Purwokerto, Banjarnegara, Bondowoso, Sulawesi Selatan, dan seterusnya. Di sini ada Ibu Daswatia dan Pak Helmi, dan yang lain-lain ya, Solo, macam-macam. Kalau nyebut satu-satu meniran aku sampai subuh nanti ya. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti lebih cepat, lebih baik ya, ikan sepat ya, ikan badik lebih baik, lebih singkat, lebih baik. Yang ketiga, mohon izin nanti saya paparkan dulu presentasi saya ini, lalu setelah itu monggo kita bisa bicara. Yang jelas saya berharap memang ini memang komunitas yang agak beda mungkin dengan yang lain-lain. Dari pengalaman, saya punya 11 grup literasi Indonesia ini saya ikuti ya. Sudah bertahun-tahun, mana yang masih hidup dan akhirnya sudah almarhumah atau almarhum begitu. Ya antara lain karena yang jadi berada di depan itu mungkin tidak memberi contoh, itu pasti goyang semua ya, termasuk di beberapa grup yang antara lain tidak bisa menghidupkan semangat untuk selalu menulis atau bertemu. Nah, saya memang mencoba format baru ini, sekaligus saya ingin mengelola komunitas ini dengan kekuatan nekat ya, nekat sekaligus dengan tata cara organisasi yang kayak organisasi beneran gitu ya, sehingga nanti akan lebih baik. Pengalaman kita untuk RVL kemarin itu memberi semangat untuk kita semua bahwa kita harus lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, nun sewu, ini saya share materi saya daripada saya ngomong saja nanti lapar. Sudah kelihatan ya? Ya, baik. Ini materinya saya pinjam. Ini beliau-beliau yang hadir pada sosialisasi program dan mau difoto. Nah, yang lainnya banyak yang nggak mau difoto, termasuk yang memfoto ini tidak mau difoto. Ya, Bu Yayuk dari Malang dan juga Bu Hernawati saat itu tidak berkenan difoto kayaknya, karena memang tugasnya itu, ya, tugasnya memfoto jadi tidak ambil foto. Baik, ini dokumen salah satunya yang mudah-mudahan tahun depan sudah menjadi video. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini mohon izin saya menyampaikan pokok presentasi pada malam hari ini, yakni urutan pertama saya ingin memperkenalkan pengurus Rumah Virus Literasi, kemudian saya harus berbagi tentang visi dan misi dari Rumah Virus Literasi. Nah, supaya apa, Bapak Ibu tahu komunitas kita itu dibangun dengan impian tertentu, visi tertentu, misi tertentu, sehingga diturunkan menjadi program-program tertentu, dan termasuk apa saja pelatihan genre dan teknisnya seperti apa, dan kita harus punya tata tertib. Ya, mohon maaf saja yang tidak mengikuti tata tertib berarti nanti tidak masuk ketentuan berarti. Dan yang terakhir nanti menyangkut penyambutan Kopdar 2, insya Allah Juli tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami perkenalkan untuk sementara ini. Mengapa kok untuk sementara? Karena ini mungkin nanti akan ada bergeser sedikit, mungkin ada penambahan. Yang jelas ada penasihatnya, Ibu Dr. Daswatia Astuti, yang sekaligus juga sering dalam buku dengan nama pena
Teli D. Nah, Teli D itu Dr. Daswatya Astuti dari Makassar. Nah, ini tidak bisa macung tangannya ini karena sudah saya tutup. Nah, beliau mohon nanti kalau dalam tulisan mudah-mudahan bertemu ya. Kalau di offline saya bisa menunjukkan silakan berdiri Ibu Teli begitulah. Ini nggak bisa, jadi nggak bisa berdiri. Kalau berdiri malah nggak ketok nang kamera ya. Oke. Berikutnya adalah ketua umum atau foundernya. Lah ini sopo iki gak roh aku ya. Orangnya sedang di luar. Ya, kemudian berikutnya ada sekretarisnya Mas Makhrus sekarang sedang pengajian ya, jadi tidak bisa full berada dengan kita, tapi sebenarnya ngadep laptop, cuma sedang pengajian, jadi sudah minta izin. Kemudian Bu bendaharanya itu Bu Nur Puji Astuti, namanya panjang sekali, jadi saya singkat Nur Puji Astuti. Sekarang sedang di Jakarta, sedang ada acara, makanya tadi menunjukkan background-nya itu kamar hotel ya. Biasanya di rumah saja itu background-nya ada sawah. Ya, kemudian ada koordinator-koordinator, Bapak Ibu. Nanti ada koordinator bukan koordinasi, maaf, salah tulis, koordinator publikasi harian. Publikasi di sini termasuk pemostingan. Mengapa kok publikasi kami sebut? Karena menulis itu juga harus dipublikasikan. Baik tulisannya langsung di WA grup ya. Nanti kalau punya Telegram kita mungkin pasang di Telegram. Nah, juga mungkin pemantauan di website atau blog. Karena itu yang di Kompasiana tadi ya, Bu Yanti dari Ambarawa. Ini misalkan aja postingan di Kompasiana atau blog pribadi, nanti ditaruh di grup kita, itu yang akan memantau setiap harinya adalah Bu Mila sama Bu Herna. Jadi Bu Milati Masrurah sekarang sedang OTW dari kuliah dari S2 ya, sekarang dari OTW sekarang. Lalu Bu Herna, nah tadi yang sekarang harus pakai akun Al-Hikmah tadi awal-awalnya, sekarang sudah ganti. Nah ini beliau berdua bertanggung jawab atau akan mentelengi itu setiap harinya. Mengapa kok setiap hari nanti, insya Allah nanti kita ada program namanya Sabu Sakel. Sabu Sakel itu 1 bulan 1 artikel. Nah ini Bapak Ibu harus nulis. Ya, menulis pendek atau agak panjang, tapi 1 bulan 1 artikel. Baik, berikutnya adalah koordinator seminar, bincang buku, dan pelatihan. Ini yakni Bu Kanjeng, Bu Haja Sri Sigwestuti, kemudian Bu Lina itu Rosalina. Nah, ini nggak bisa saya pajang fotonya di sini, nanti mudah-mudahan ada hari demi hari Bapak Ibu juga mengenal dari tulisannya. Nah, kemudian ada bagian editing dan penerbitan. Jadi ini Abah Muminin, Cainin yang sekarang lagi umroh, membawa rombongan umroh maksudnya. Dan kemarin waktu di Kopdar sebagai ketua panitia. Semua orang tahu ya siapa Bu Kanjeng. Bu Lina senangannya nulis puisi, Mbak Mila non fiksi, Bu Herna juga non fiksi ya. Nah, yang banyak non fiksinya, meskipun fiksinya juga ada ya. Nah, 50-50 ini ya. Kemudian ada koordinator editing Haji Mukminin ini non fiksi, ya, punya penerbitan namanya Kamila Press. Kemudian ada manajemen organisasi, ini Mojang dari Purwokerto, saya Mojang saja ya, Mojang ini dulu ya. Sekarang Mojang kalau lagi di Jogja ya. Nah, mungkin nanti akan mengawasi bagaimana organisasi kita ini berjalan. Mengapa perlu diurus? Karena nanti insya Allah kita akan bikin cabang, ya. Kita akan bikin cabang, ya. Akan punya cabang-cabang nanti kita tunjukkan. Kemudian
koordinator media and promotion. Ini sedang yang bunyinya lanjutan apa betul S2? Mohon mute ya. Ini ada Mas Saiful Hidayat. Ya, Mas Saiful Hidayat itu biasa disebut Mas Kacong. Kalau orang Madura kan masih Kacong panggilannya. Nah, dulu juga kita punya Saiful Rahman ya, juga Mas Kacong panggilannya. Nah, kemudian yang membuatkan kita gambar dan atau video, flyer dan seterusnya, ini koordinatornya adalah Kang Amri namanya, Khairul Amri. Nah, kemudian ada tim narasumber, Bapak Ibu sudah tahu, Prof. Mainun, ini sedang izin, yang Zoom di sebelah juga. Jadi kalau lihat di sini berarti sedang bermain. Kemudian Bu Kanjeng, kemudian Bu Aja Rita sekarang dalam perjalanan, ya, yang dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta naik kereta api tadi sudah izin. Kemudian Mas Marjuki, Mas Marjuki ini ahli di puisi telelet, Anda ya. Kemudian ada narasumber tamu. Nah, ini tadi saya sudah sejak kemarin saya sudah mengumpulkan narasumber tamu nanti. Sudah ada sekitar 20 orang. Jadi nanti kapan-kapan kalau kita perlukan tinggal mendaftar saja. Ya, insya Allah akan siap gitu. Nah, ini yang akan menggerakkan roda organisasi kita. Bapak Ibu yang punya kemampuan khusus ya, membantu di bidang-bidang ini silakan japri saya sehingga nanti biar memperkuat tim ya. Ini juga mereka kemarin tidak ada yang berani menolak karena memang dilarang protes. Ya, jadi kemarin saya bilang tak buat begini tidak ada protes, gitu. Sehingga alhamdulillah nang cepat ya bikin panitia ini, bikin pengurus ini. Baik, begitu ya. Ini orang-orangnya. Kemudian mari kita mulai dari sini. Setiap organisasi yang bagus kita harus punya visi. Visi itu boleh dianggap sebagai sesuatu yang abstrak sekali, tapi harus arah umumnya harus ketemu. Apa ini? Kita akan menjadi komunitas virus literasi yang kuat, yang punya dua. Dua apa? Satu, kemampuan yang mumpuni. Kemampuan apa? Kemampuan literasi. Kemampuan literasi di sini apa? Ya senang baca, ya senang nulis. Ya, dan senang itu harus bisa menulis apa yang paling disuka, misalkan ya cerpen, ya puisi, ya macam-macam, harus mampu itu. Ya, kalau belum mampu gimana? Ya belajar. Ya. Nah, kemudian mampu menularkannya kepada masyarakat. Itulah gunanya rumah virus literasi. Kita jadi virus literasi dan bisa menularkan, karena virus itu sifatnya menularkan, menular ya. Kayak amuba itu, memecah diri. Nah, ini maksudnya ke depan kita seperti itu. Nah, kalau kita memecah lalu tidak punya kemampuan apa-apa kan ya eman. Kita mau ngajari tinju, kita nggak bisa tinju kan susah, lucu ya. Kita mau ngajari nulis harus bisa nulis. Kita mau ngajari teknik baca ya harus bisa baca. Itu yang wajib kita miliki. Visi kita ke depan ke sana. Kita harus lihat itu. Setiap dari kita mohon meresapkan ini dalam diri masing-masing. Ya, misi-misi yang harus dijalankan dan kita mudah-mudahan ini sejalan dengan program nanti. Pertama, kita menguatkan organisasi pusat dan cabang-cabang. Ya. Kemudian kuatkan kemampuan literasi. Jadi setiap kita harus menguatkan kemampuan kita. Mampu menulis tidak hanya satu genre. Genre itu jenis. Ya, kalau bisa lebih dari satu, syukur banyak. Ya, syukur banyak. Ya bisa nulis cerpen, bikin puisi, bikin feature, bikin catatan perjalanan kalau bisa begitu nanti. Ya. Yang ketiga, ini nggak boleh tidak jiwai moralitas dan kebaikan lewat karya. Jadi, tulisan kita itu bukan ngawur ya. Jadi anggota RVL nulis itu berbasis moralitas dan kebaikan.
tulisan kita itu harus menyebarkan kebaikan. Di YouTube ada misalkan tulisan cerita romantis. Itu kalau diikuti itu menyesatkan karena itu cerita, isok cerita ada tulisan dalam YouTube, tetapi di situ pasti cerita-cerita cabul. Itu tidak cocok untuk kita. Kalau ada teman-teman yang punya niat seperti itu, sebaiknya mulai hari ini tidak perlu bergabung dengan RPL. Terus terang aja. Ya, kita niatnya memang ini. Kita menulis kebaikan dengan cara yang baik. Keempat, utamakan produk karya. Jadi di sini memang harus memproduksi sesuatu. Ya. Tidak hanya guyon. Ya, ini guyon ya boleh, tapi itu selingan. Nomor satu tentu saja utamakan, makanya saya sebut utamakan produk dan karya. Sapa menyapa itu penting, ya. Sapa menyapa penting, lalu menyambung silaturahmi penting, tapi di sini itu kita juga memproduksi karya kita yang nyata. Dan yang terakhir, 5, bersinergi dan kolaborasi dengan pihak lain. Itu wajib karena nanti kita akan punya cabang, ya. Jadi pusatnya yang tadi pengurus nanti akan punya cabang-cabang yang seperti afiliasinya begitu nanti ke sini. Begitu nanti. Nah, kita tunjukkan nanti berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari misi ini kita terjemahkan menjadi program-program. Programnya apa? Ada sejumlah program. Pertama adalah yang sudah berjalan sekarang, in progress, adalah penyusunan dan penerbitan antologi Kopdar 1. Sampai detik ini, dengan jueh saya tiap hari mengingatkan dan memberi contoh di grup, itu sekarang Alhamdulillah sampai detik menjelang Isya tadi, itu sudah 42 orang yang submit. Ya. 42 orang yang submit, yang setor. Dengan jumlah artikel 52. Itu artinya ini sudah cukup satu artikel. Selamat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Tepuk tangan dalam hati ya. Jadi ini sudah cukup untuk satu buku. Jadi nanti kalau ada tambahan lagi, dan harus ada tambahan, ya, terutama yang workshop kemarin untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, itu harus ya, wajib menyelesaikan tugasnya menulis artikel ya. Untuk mereka yang tidak ikut workshop dan tidak ikut Kopdar, nanti akan dibuatkan sertifikat menulis antologi. Ya, jadi yang baru saja tadi bergabung, Bu siapa tadi ya, yang bertanya, bagaimana ini yang baru gabung belum tahu apa-apa. Nah ini ada aturan mainnya bahwa yang menulis untuk antologi dan tidak ikut Kopdar akan dibuatkan sertifikat penulisan ini. Nah, minimal kalau nggak bisa untuk ngurus PAK itu ada bukti pernah nulis. Ya, itu satu. Nah, penyusunan antologi menyambut Kopdar akan kita buatkan. Ya, nanti akan kita buat. Idenya adalah apakah Bapak Ibu bersedia? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah supaya bisa ikut. Nah, ini segera kita halu-halu nanti. Program berikutnya adalah menulis rutin, namanya Sabu Sakel. 1 bulan 1 artikel. Mulai Desember loh ya. Ini sudah tanggal 11. Nah, habis ini akan di halu-halu. Seseorang mau nulis tanggal berapa. Misalkan Bu Kanjeng tanggal 1, saya tanggal 2. Kemudian Bu Daswatia tanggal 3, Bu Herna tanggal 3, dan seterusnya. Itu wajib itu. Semua harus mendaftar. Pak Helmi tanggal berapa, ya. Kemudian katakanlah Bu Mimin tanggal berapa. Nanti mencantumkan itu. Ya, itu nanti harus dipenuhi. Ya, yang memonitor siapa? Tentu aja Bu Herna sama Bu Mila tadi. Sabu Sakel harus goal. 3 bulan tidak setor, nanti akan mohon maaf, Bapak Ibu memang rupanya perlu mencari komunitas yang lain. Jadi di sini memang menulis rutin Sabu Sakel. 3 bulan tidak, ini billahi taufik wal hidayah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak setor tulisan selama 3 bulan berturut-turut, nanti Bapak Ibu kami persilakan untuk mencari komunitas menulis yang lain. Jadi di sini memang tidak untuk diem ya, kita harus melakukan sesuatu.
Program berikutnya adalah bikin antologi triwulan. Antologi triwulan itu Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, Desember. Nah, yang terdekat saya kira Januari, Maret. Januari, Maret nanti tentu pas Januari, Maret itu jadi satu buku, bikin satu buku. Nah, ini nanti insya Allah akan jalan. Kemudian ada berikutnya adalah bincang atau bedah buku karya anggota RVL. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya buku yang baru, ya, yang agak lama juga nggak apa-apa. Yang lama itu katakanlah 2 tahun lah. Nah, kemarin yang Jogja itu katakanlah bisa dijadwalkan berselingan dengan pelatihan. Nah, apakah ada nanti setelah ini ada? Jadi 1 bulan itu 2 minggu untuk pelatihan, 2 minggu untuk bedah buku. Nah, ini bincang atau bedah buku. Nah, ini kita seling-seling juga dengan bintang tamu supaya nggak bosan dulu kontennya dewi. Jadi nanti slide berikutnya itu. Jadi bincang bedah buku karya anggota LVL dijadwalkan dan berselingan dengan pelatihan genre atau teknis. Berikutnya kita buat database anggota RVL. Jadi ini untuk persiapan KTA. Kita akan membuat kartu tanda anggota supaya jelas antara ini anggota atau bukan. Nah, anggota kalau mau jadi anggota berarti ya harus mengikuti aturan main. Ya nulis macam-macam itu ya. Kalau di sini tidak melakukan apa-apa berarti tidak perlu minta KTA. Kemudian pembuatan media baru. Alhamdulillah yang merah ini sudah sore tadi sudah siap semua. IG, Instagram sudah dibuatkan, TikTok sudah siap, Twitter sudah siap, Telegram in progress, Facebook in progress. Lalu YouTube-nya tadi ditanya Pak, apa mulai belum dulu, ini belum ada isinya kok mau dipasang. Nanti bisa dipasang di nanti aja nggak apa-apa. Jadi sementara terima kasih Mas Kacong sudah membuatkan ini sejak pagi umek aja menawarkan buat apa. Dan sore sudah siap ini 3, Telegram mudah-mudahan malam ini sudah siap dan Facebooknya. Berikutnya Bapak Ibu, slide kedua untuk program RVL adalah ini, bincang buku dan temu penulis. Ya, penulis tamu dari luar. Ini dijadwalkan berselingan tadi. Mohon maaf saya sudah mengumpulkan 20 penulis. Ya. Yang ini termasuk penulis-penulis Jatim yang insya Allah akan sangat bagus untuk berbagi. Sudah saya kondisikan, beliau-beliau insya Allah akan berkenan nanti berbagi. Next, ini mungkin tahun depan ya, ini harus punya dana kita, ya ini pembuatan website. Kita nanti punya website, ini impian kita, harus punya website. Sehingga teman-teman selain punya blog pribadi, nanti juga bisa berbagi di website RVL. Ya. Jadi bisa tulisannya bisa ditaruh di website RVL begitu, ya. Syukur-syukur kedepannya bisa maju lagi. Berikutnya pembuatan RVL cabang. Nah, ini perlu siap-siap Bapak Ibu. Bulan-bulan ini belum, berarti ini mungkin tahun depan harus persiapan. Yang jelas ini sudah mau siap ini kayak di Sulawesi Selatan ini. Bersemangat sekali Pak Helmi sama Pak Ardi. Siap nggih? Ini di Sulawesi Selatan sudah akan ada kegiatan tanggal 17 siap 26 siap. Desember insyaallah ya. Siap Ardi ya sama siap, Pak Helmi insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya ada ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu tidak diam dan tidak belajar sendiri. Nanti akan ada pelatihan aneka genre tulisan, pentigraf. Nanti kita belajar bareng sama Pak Yudi, kemudian Pak Usdov, kemudian Pak Haryanto, insya Allah. Mungkin puisi, mungkin kita bisa minta tolong Bu Widut, ya. Ini puisinya seikat bunga di taman, ya. Nanti bisa belajar pada beliau. Kemudian cerpen, ya, ini agak panjang, ya mungkin dengan siapa nantinya di sini. Bisalah. Catatan harian, nah, tentu saja yang sudah Bapak Ibu saksikan ada Kanjeng, ada Bu Rita,
dan lain-lain ya. Ada Bu penasihat ini juga sudah biasa, sudah mulai biasa ya. Kemudian ada pelatihan teknis Bapak Ibu, yang belum punya blog harus punya blog. Sehingga tulisannya di WA itu tidak tidak penuh dengan tulisan biasa, tapi cukup satu paragraf dan link. Nah, nanti kalau mau komen, namanya blog walking, itu langsung masuk ke blognya. Keuntungannya, satu, di WA tidak penuh, komentar kita di blog, dan di sana menaikkan statistik kunjungan. Nah, itu menarik. Namanya blog walking, nanti kita juga akan latih. Mengisi konten. Nah, apa saja yang masuk ke blog? Kita akan coba mengisi. Blog walking tadi, saling kunjung blog, ya, dan sebagainya. Lalu program yang penting lagi adalah persiapan Kopdar kedua, RVL tahun 2023. Persisnya pertengahan Juni 2023. Ini program-program sampai tahun depan, ya, mudah-mudahan ini mendapatkan kemudahan, dituntun oleh Allah, dan kita diberi perlindungan supaya ini juga berjalan dengan lancar. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya tunjukkan pelatihan genre itu seperti apa. Dia menulis cerpen, menulis puisi, menulis reportase, menulis feature. Reportase itu bikin berita. Ini Bu Nur ini, Bu Puji ini. Ahlinya Bu Puji nih, senangannya nggak reportase. Kemudian bikin feature. Bikin feature itu halaman pertama Japos, Metropolis, radar daerah itu di halaman pertama bagian bawah itu namanya feature. Kemudian menulis catatan harian. Menulis catatan perjalanan, travel writing. Ini juga yang belum bisa, nanti bisa berlatih. Menulis pentigraf, Pak Usdo, Pak Yudi, Pak Rianto. Kisah parodi rekaan, tanya Dul Gemu ini. Tanya Dul Gemu dan tanya Bu Kanjeng. Ya. Kemudian menulis puisi telelet, ini Mas Dr. Marzuki. Menulis resensi buku, siapa saja bisa, apalagi Prof. Ngainun, ini jos. Resensi termasuk bikin opini itu beliau sangat ahli. Jadi ini yang pertama, genre. Berikutnya ada menulis artikel opini, menulis buku, monograf, memoir, buku novel biografis, buku novel sejarah, ini Mas Haidar ini. Kemudian ada buku referensi. Referensi itu buku hasil penelitian yang digabung-gabung. Jadi penelitian A, B, C, D sampai 10 misalkan, sebagian artikel jadi satu, jadi buku referensi. Buku sejarah, teman-teman dari sejarah mungkin tertarik ini nanti. Kemudian kita juga harus tahu beda pengantar, prakata, endorsement, sinopsis, blurb. Mungkin nanti kita bahas itu. Dan swasunting. Swasunting itu self-editing tulisan. Bukan swasunting melamar, bukan ini ya. Ini editing ini. Editing. Dan kita juga harus belajar menerbitkan buku. Setidaknya kita tahu liku-likunya supaya kita tidak diapusi orang. Nah, semua ini genre ini sedapat-dapatnya Bapak Ibu tahu. Kalau tidak menguasai ya tahu, sehingga nanti pelan-pelan akan menguasai lebih dari satu. Yang sudah menguasai puisi, belajarlah cerpen. Kalau cerpen panjang itu berat, ya latih ono pentigraf itu. Mengapa Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita sudah punya teknik untuk menuangkan sesuatu, ide itu akan mencari bentuk. Ya, mencari bentuk. Kalau bentuknya banyak, enak. Oh, aku waktunya pendek bikin puisi. Waktunya ini cocok, oh tak gawe reportase saja. Oh, ini cocoknya tak bikin cerpen aja. Oh, ini cocoknya bikin feature saja. Begitu. Kalau seseorang menguasai banyak genre, itu enak sekali. Ya. Kalau belum, ya apa-apa nanti reportase.
Kalau belum menguasai apa-apa nanti dibikin A, bikin B kan begitu. Ya nggak ada alternatif. Jadi mohon kiranya saya berharap Bapak Ibu betul-betul bisa belajar lebih dari 1 jam. Berikutnya adalah program teknis, yakni membuat blog baik gratis atau berbayar. Bapak Ibu mohon semua orang punya blog. Bahkan dalam kurung saya tulis wajib dalam kutip, wajib bagi anggota RPL. Semua perlu punya supaya kami wajib tidak memberatkan, tapi justru membantu Bapak Ibu supaya begini, blog itu untuk menagih komitmen Bapak Ibu. Saya pengen menulis seminggu 2 kali. Berarti dalam 2 kali seminggu itu hari apa dan hari apa itu harus mengisi blog. Kalau tidak ada blog, Bapak Ibu enak-enak saja. Ya, nanti wah sibuk. Gitu. Kalau orang sibuk memang orang hidup memang harus sibuk. Ya harus disempatkan nulis seminggu 2 kali. Tak terasa 1 bulan nanti sudah ketemu berapa itu? Sudah ketemu 8 tulisan. Nah, maaf 2 betul 8. Ya akan 8 tulisan. Kalau seminggu 2 kali. Setahun udah banyak sekali. Ya misalkan kayak begitu. Ditaruh aja di blog. Tidak akan hilang asalkan passwordnya nggak lupa. Berikutnya mengisi blog untuk harian dan lomba. Nah ini memang ada lomba blog biasanya. Om J biasanya suka lomba ini. Ya. Kemudian ada blog walking, saling kunjung blog yang efektif seperti apa. Nah ini Bu Kanjeng ini sudah punya tips ini. Nanti mungkin beliau akan sharing. Berikutnya adalah mengoreksi dummy buku. PDF layout sebelum cetak itu Bapak Ibu harus meriksa. Itu ada tipsnya supaya nggak menteleng di mata, nggak panas. Ya. Ini teman-teman yang terbiasa untuk ngurusi pracetak pasti tahu. Ya, saya juga sudah kenyang ya begini. Kemudian ada pelatihan teknis memasarkan buku baik offline maupun online. Nah, Bapak Ibu sudah sampai ke program. Sekarang mohon izin saya teruskan ke ketentuan warga. Nah, saya sampaikan ini terus supaya nanti Bapak Ibu silakan berkomentar. Sementara saya buatkan 11 ketentuan untuk warga. Pertama, terima kasih Bu Kanjeng telah mengingatkan saya. Kemarin nomor 1 itu di urutan 11. Tapi ternyata basisnya memang di situ. Kita harus selalu mohon bimbingan dan lindungan Allah. Itu kita berlindung pada Tuhan. Kedua, mari kita menjadi warga RPL yang baik. Yang baik itu apa? Ya sebagai warga yang baik, temannya muncul, yang muncul. Gitu. Ya. Kemudian tidak ngomong dan menulis yang nakalan gitu, yang sara dan macam-macam nanti. Warga yang baik, manut aturan bersama yang disepakati. Kemudian menjadikan RVL ini rumah untuk berkarya, bukan untuk diam. Jadi mohon kiranya meniatkan diri dalam hati, RVL itu menjadi rumah untuk berkarya. Jadi berbagi karya. Ya. Yang belum tahu, nggak apa-apa, berarti harus belajar. Dan mohon maaf, lihat grup, tidak lama, 10-15 menit saja setiap hari. Dilot tok ono enggak gitu. Ada orang atau tidak. Dengan begini insya Allah nanti jos betul. Lihat 10-15 menit aja. Jangan-jangan ada pengumuman. Ya, saya termasuk saya coba super sabar untuk menjawab setiap japri tentang itu apa maknanya. Kalau ada pengumuman apa ternyata belum nyampe begitu saya harus menjapri. Ya, alhamdulillah masih diberi kekuatan ya. Nomor 5, Bapak Ibu perlu ikuti pelatihan dan menulis untuk berbagi. Kalau yang sudah paham nggak apa-apa, yang belum mohon kiranya untuk ikut pelatihan. Ya. Nah, menulis cerpen, udah tahu berarti tidak perlu ikut nggak apa-apa. Tapi menulisnya yang tak perlu. Ya, menulis untuk berbagi. Yani menulis untuk di-share, bukan menulis untuk diri sendiri. Ya. Supaya apa? Dibagi itu supaya dapat masukan. Istilahnya krisan itu kritik dan saran.
Jadi nanti insya Allah akan seperti itu. Tetapi ya tidak harus saya terus yang beri komentar, nanti saling memberi komentar akan baik. Sementara saya memang setidaknya ya ada apresiasi jempol atau apa itu, tetapi ya jangan baru dibaca 1 menit lalu jempol ya, rada lucu. Minta izin nanti aja dibintangi, nanti dibaca. Kemudian posting tulisan minimal sekali sebulan yang tadi sabu sakel. Nah, kemudian hindari tulisan pornografi, porno aksi dan sara. Jadi kalau sharing, ya sharing, tolong dihindari ini. Ya. Tulisan atau gambar mestinya ini ya. Hindari ini dalam kurung begini aja. Artinya sharing tulisan sendiri maupun gambar dari porno aksi, pornografi dan sara. Porno aksi itu tindakan yang porno ya, yang cabul. Pornografi itu gambar, grafik dan sara. Kemudian jaga etika pemostingan tulisan atau berita. Jadi kita perlu jaga etika ya, ketika rame berdiskusi tertentu mungkin misalkan sedang ada berita duka itu jangan diselingi dengan postingan lain, menunggu nanti kalau ada sepi ya, itu sangat nggak enak ya. Saya sering kalau di UNESA itu mau memposting sesuatu yang sangat penting, ternyata ada berita duka. Nah ini ndowernya terus saya tunggu berpuluh-puluh dulu. Kalau sudah agak sepi baru diposting. Beri komentar atau apresiasi pada tulisan warga lain. Nah, kalau diberi komentar, ya, sementara ini kayaknya memang saya ya agak payah, bukan capek hati tapi payah ya karena waktu nggak nuput. Kadang-kadang karena kesibukan, lalu tidak bisa semua harus saya kasih komentar. Mohon kiranya nanti ada tim begitu untuk membantu pemberian komentar atau apresiasi. Kemudian yang penting, mari Bapak Ibu, tanggal nomor 10. Jadilah penulis besar dengan membesarkan RPL. Ya, jadi mari menjadi penulis besar dengan membesarkan RPL. Ini harus kita camkan. Buatlah orang lain jos, maka kita akan dibilang jos karena wong muridnya ngono apa meneh gurune, begitu maksud saya. Ya. Lembaganya aja apa organisasinya bagus apalagi orang. Itu kita harus pakai paradigma kayak begitu. Yang terakhir, mari menjadi teladan dalam berliterasi. Ya, kita teladan. Ini ujung-ujungnya adalah kita menjadi teladan. Ya, kalau mau ngajari orang menulis, kita harus bisa menulis. Kalau tidak bisa menulis, ngajak orang. Kalau teman-teman di daerah suruh ngajari nulis cerpen sementara nggak bisa, nanti bisa lapor ke saya, bisa saya carikan orang yang bisa. Gitu ya. Jadi memang kita pada ahlinya. Ya, saya itu kalau diminta menjadi narasumber sesuatu yang saya tidak ahli, saya mesti nggak mau. Ya, sampai sekarang misalkan kalau saya suruh materi yang saya nggak menguasai dan saya tidak punya contoh best practice, saya nggak mau. Meskipun akan dikasih honor banyak, nggak mau. Ya, sebaiknya saya wassalam saja. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terakhir, yakni menyambut Kopdar. Terima kasih untuk Bu Sumintarsih yang telah memberi tulisan kemarin, melengkapi tulisan saya tentang luncurkan buku, mentargetkan buku. Jadi untuk sementara acara Kopdar kira-kira menjadi 5 ini. Untuk sementara ini ya. Untuk sementara. Nanti akan ada panggung literasi Bapak Ibu. Ada panggung literasi. Yang di panggung itu akan diberikan anugerah RVL. Kalau bahasa Inggrisnya itu RVL Award. Recording in progress. Jadi anugerah RVL. Nah, ini sengaja memang kita pakai anugerah RVL. Di situ nanti akan ada baca puisi, ada baca cerpen mungkin, kemudian bukan cerpen, pantun mungkin, kemudian ada deklamasi yang singkat, lalu nanti penganugerahan nanti kita bawahnya akan saya terjemahkan. Ada bahasa yang hibah buku lagi seperti yang di Jogja kemarin,
dari para penulis sendiri, biar kita sedikit pamer, ya. Sedikit pamer bahwa kita lo punya buku. Launching buku jelas wajib ini wajib ain bagi Bapak Ibu. Dan mohon maaf, yang launching di sini adalah yang di launching dengan video nanti adalah mereka yang hadir. Yang tidak hadir tidak bisa di launching. Mohon maaf aja kemarin ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5 kalau enggak ya. Bahkan sudah setor buku dan seterusnya. Nah, itu harus kita keluarkan ya, tidak kita potong dari video. Karena memang sampai hari H-1 itu akhirnya tidak bisa jadi. Mohon maaf untuk beberapa nama yang tidak perlu saya sebut di sini. Ini karena udur memang sebenarnya sudah udur, tapi sudah terlanjur bersepakat sehingga memang mohon maaf tidak bisa mengabulkan untuk bisa di launching. Jadi launching buku itu semacam hadiah bagi yang datang. Karena datang itu sendiri sudah sesuatu sekali ya. Yang sampai ke Jogja itu harus naik kereta. Wah, dan iya Pak Utada, aku pengen. Berikutnya adalah workshop literasi, terutama nanti menulis ya. Apa saja, apakah nanti betul-betul di bidang apa, di genre tertentu, amat boleh jadi akan kita datangkan pembicara tamu. Kalau kemarin masih dari dalam, untuk workshop berikutnya kita upayakan bisa dengan dari luar, termasuk nanti mungkin tokoh tertentu. Kalau kemarin Bu Dirjen, mungkin tahun depan ini tokoh lain yang mungkin Pak Dahlan Iskan atau apa nanti ya. Kita harus mendekati tokoh-tokoh yang peduli literasi. Dan yang terakhir mudah-mudahan ini terjadi yakni wisata literasi. Kalau kemarin tidak terjadi, mudah-mudahan tahun depan ini bisa adakan wisata literasi, karena di situ nanti juga ada edukasinya. Baik, untuk menyambut Kopdar 2, Bapak Ibu sudah punya persiapan apa? Jadi untuk panggung literasi nanti akan ada anugerah, misalkan penulis paling rajin posting. Nah, datanya ada di Bu Mila dan Bu Hernan. Penulis dengan perkembangan terbaik. Nah, mungkin antara lain nanti saya buatkan tim kecil ya. Ya, misalkan saya bisa mengamati ini A, B, C ini siapa yang punya itu. Nah, kemudian buku fiksi dan non-fiksi terbaik dalam kurun 6 bulan. Ya, misalkan nanti diumumkan. Ya, ini perlu dibuat tim juga nanti ya. Biarlah supaya makin baik, syukur-syukur nanti bisa diikutkan, hasilnya bisa diikutkan untuk lomba menulis di provinsi masing-masing. Kemudian siapkan baca karya puisi, pantun, dan sebagainya. Ini untuk panggung ya, pada hari H itu. Ya, atau mungkin tambah malamnya, kurang tahu nanti. Kayaknya kalau ada acara-acara semacam ini mungkin tambah malamnya. Bapak Ibu, berikutnya ya ini. Untuk bazar, hibah, dan launching buku. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen punya buku yang untuk launching, ikuti ini. Pertama, ikut penyusunan buku. 1, jelas ini dapat Bapak Ibu tiket antologi. Nah, boleh ikut nanti. Ya, ini yang sekarang 42 orang ini dengan 52 tulisan, ini jelas akan punya antologi 1. Kemudian ikut penyusunan antologi menyambut Kopdar 2, dapat 1 lagi. Ikut program nulis rutin Sabu Sakel. Kalau ini jalan, nah nanti bisa dibuat 1 lagi. Ya. Kemudian kalau Januari, Maret nanti bikin nanti ada 4 antologi. Maton tahu? Ini kalau diikuti Bapak Ibu jelas punya 4 antologi. Kemudian, nah ini tinggal yang mandiri bawah ini. Kalau Bapak Ibu merancang, menulis 1 buku, pengen 1 buku mandiri, maka dengan rancangan tertentu, buatlah 2 tulisan per minggu. Di samping yang ini, Sabu Sakel dan seterusnya. Ini proyek pribadi. Menulis 1 buku, kalau Bapak Ibu pengen menulis 1 buku, maka setiap minggu harus membuat 2 tulisan. Wajib itu, sudah saya hitung.
Kalau pengen 2 buku, seminggu harus 4 tulisan. Di samping yang atas itu. Kalau pengen 3 buku, itu 6 tulisan tiap minggu. Jadi hanya prei minggu. Ya, setiap hari menulis. Pasti kena 3 buku. Kalau 3 buku yang mandiri dan 4 yang antologi, berarti akan ketemu 7 buku. Pakai kuota dulu nih. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu ikuti. Dari 4 ini, kalau bisa ya ikut semua. Kalau tidak bisa, ya paling tidak ada 2 dari 4 itu yang diikuti. Sehingga nanti punya ada buku yang antologi. Sementara yang bawah, ini jadi kebanggaan Bapak Ibu, tulislah seminggu 2 tulisan tentang topik yang ini sampai Maret nanti. Jadi nanti sampai Maret kalau nggak keliru gambarnya itu. Nanti kalau nggak keliru sampai akhir Maret atau apa ya, saya timeline-nya itu sudah saya buatkan itu. Tapi buatlah seperti itu. 2 tulisan per minggu itu sebulan ketemu 8. Ya, 8. 3 bulan sudah 32 tulisan. 32 tulisan itu sudah cukup untuk 1 buku. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya workshop. Nah ini workshop. Kita kosongkan gelas. Kalau belajar ilmu baru, kosongkan gelas. Siapkan diri menyerap ilmu dan belajar ilmu baru. Siapkan diri menerima motivasi. Siapkan diri berlatih lagi. Nah, lalu untuk wisata, penting juga, siapkan diri untuk menikmati wisata untuk menulis. Jadi kuncinya wisata untuk menulis, membaca untuk menulis. Kalau bahasa Inggrisnya itu reading as a writer. Membaca, kalau di sini berarti touring as a writer. Berwisata sebagai penulis. Penulis itu bukan orang biasa, karena penulis itu membaca untuk sesuatu diabadikan dan dikreasikan kembali. Penulis itu pasti mengamati sesuatu lebih dari orang biasa. Ya. Kalau melihat pemandangan itu pasti bertanya-tanya, itu pemandangan ini tampak mata itu mungkin aja ada pertanyaan, siapa yang bikin, lalu bagaimana itu caranya, lalu bagaimana ke sana, bisa membayangkan dan imajinasi banyak sekali kalau penulis. Kemudian jangan lupa menyiapkan alat rekam memadai, HP-nya yang berkamera. Kalau HP jadul tanpa kamera, ya kalau untuk wisata nggak banyak gunanya. Harus pakai kamera khusus ya. Buku catatan itu penting. Untuk menulis mungkin ada pengemis kok pakai jin misalkan, ya, itu menarik. Kemudian siapkan uang saku yang cukup, nah ini penting nih. Kalau ke sana nggak punya uang saku nanti repot. So mari menabung mulai sekarang. Ya nabung sedikit-sedikit sehingga nanti cukuplah untuk naik kereta atau apa supaya datang di sana. Jangan terlalu jauh naik sepeda kayak Bu Anu tadi. Nanti sampai Jogja dari Sulawesi naik sepeda nanti sepedanya rantainya pudul nanti ya. Nah, sekarang selamat menetapkan impian masing-masing untuk ikut Kopdar tahun ke Juli 2023 sebab Kopdar akan menjadi prasasti bersejarah atas perjuangan kita dalam beberapa bulan ke depan. So ayo abadikan nama di sana. Terima kasih. Ya, ini semboyan kita. RVL terus bergerak, berliterasi, membangun negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.